Halo sahabat BBC, kali ini saya ada di Tonos di area Kemang ya. Ini lokasinya sangat strategis sekali nih. Nah ini kita ada di rumah contoh nih. Nah rumah contoh ini sudah menggunakan semua kusen UPVC. Kita ada di lantai rooftop ya. Ini total ada 4 lantai. Nah untuk di bagian yang akses ke teras depan, ini menggunakan pintu sliding 2 daun nih. Dan untuk kusennya menggunakan warna hitam dark glitter ya. Jadi ada tekstur pasirnya ya. Ini saya coba buka ya. Jadi pintu sliding 2 daun ini bisa buka akses dari kanan ya. Atau juga bisa buka akses dari kiri. Nah ini pintu yang dibuat oleh KDH UPVC ini sangat ringan ya. Ini saya coba gerakan dengan hanya jari saja, ini udah bisa menggerakkan. Nah ini area teras depan nih, ketika kita ada di sini kita bisa melihat view ke arah luar ke Kemang ini ya. Nah ini di sebelah kanan saya nih, ini modelnya bagus sekali ya. Jadi ini jendela sliding 3 daun, ini di bawahnya kaca mati nih. Ini kita semua menggunakan kaca 8 mili ya, supaya lebih kedap suara. Nah, untuk cara bukanya seperti ini, untuk jendela sliding ini. Ini sangat ringan sekali ya. Ini saya dorong, ini udah bisa buka akses. Nah, ketika kita buka nih, ventilasinya sangat lega sekali ya. Nah, ini kenapa ada kaca mati di bawah? Karena ini safety ya, karena kita ada di lantai rooftop, supaya lebih safety kita pakai kaca mati di bagian bawah. Nah untuk jendela ini juga kita bisa buka dari arah kiri nih, seperti ini. Ini sama ya, jadi bisa dibuka seperti ini. Ketika dibuka, ini ventilasi udaranya sangat lega sekali. Selain itu juga kita bisa lihat view ke arah fasad belakang ini ya. Nah di bagian sebelah kirinya ini ada kaca mati nih. Ini kaca matinya lumayan besar ya. Dan kita juga menggunakan kaca 8 mili. Ini kokoh dan kuat juga. Ini saya coba gedor ya. Nah kalau kaca dikurang dari 8 mili itu agak ngeri juga kalau kita gedor. Tapi kalau kaca minimal 8 mili kita masih aman seperti ini. Nah untuk di lantai 2 ini ya, ini ada jendela sliding 4 daun ya. Di bawah ada kaca mati nih. Nah beda sebelah yang tadi. Nah kalau untuk jendela sliding 4 daun ini kita bisa buka di tengah seperti ini. Jadi kalau mau buka lebih lebar nih, yang 2 daun ini kita bisa buka, ini udah ada angin masuk ke dalamnya. Nah kalau untuk hanya ingin sekedar 1 daun juga bisa ya, seperti ini saya contohkan. Nah ini kita bisa buka hanya 1 sisi aja seperti ini. Nah ini 1 sisi untuk yang sebelah kanan, ini udah bisa dapat cukup angin. Atau juga nih di sisi sebelah kiri nih. Ini kita buka 1 daun nih. Ini udah bisa dapat angin. Seperti ini ya. Kita tutup lagi. Nah, di bagian bawahnya nih, ini ada kaca mati nih. Kenapa? Karena ini juga sama ya. Ini kita ada di lantai atas supaya safety, ini ada bagian kaca mati ya. Nah, untuk di sini, di bagian sebelahnya ini ada jendela sliding 2 daun nih. Di bawahnya juga ada kaca mati karena untuk safety-nya. Nah, ini bisa 2 sisi ya. Ini sisi kiri atau sisi kanan saja yang kita buka. Ini contohnya saya buka ya. Nah, ini 1 daun dibuka nih. Ini juga sama ya. Ini kita udah dapat ventilasi seperti ini. Nah, ini di lantai ini juga ada jendela sliding 3 daun ya. Nah, ini karena ini udah ada bawahnya. Ini nggak ada, ini full jendela sliding 3 daun ya. Jadi untuk bukanya sama seperti yang tadi ya. Ini kita bisa buka full dari arah kanan ke arah kiri semua nih. Ini kira-kira 65% ini ventilasi sudah bisa masuk ya dari seluruh opening. Ini saya buka dari arah sebelah kiri. Ini sebenarnya ini untuk ruangan santai nih. Jadi ini ketika kita buka, ini juga ada tempat buat duduk, lesehan seperti ini. Ini sambil santai kita lihat view ke depan juga.
tutup. Oke. Nah, ini akses dari lantai 3 ke lantai 2 ya. Ini ada pertama nih, ada kaca mati ini supaya cahaya matahari masuk. Nah, ini kombinasi ini antara kaca mati dengan jendela jungkit. Jadi ini view, secara sinar masuk dan kita ketika butuh udara juga kita bisa buka. Jendela jungkit ini sangat praktis ya. Jadi buka dari bawah, ini bisa buka ke depan. Nah, ini udah dapat. Tapi memang untuk jendela jungkit ini arah buka hanya 45 derajat ya. Jadi tidak bisa buka full 90 tapi 45 seperti ini. Kita tutup. Nah, ini sekarang saya ada di lantai 2 ya. Nah, ini untuk fasad depan ini dipasang jendela swing nih. Ini ada 6 daun. Ini lebarnya 4,8 meter ya, tingginya itu 2,1, jadi cukup tinggi dan juga sangat lebar sekali ya. Nah, ini untuk arah buka jendela swing ini seperti ini ya. Nah, keunggulan jendela swing ini ya, ketika dibuka dia bisa 90 derajat seperti ini. Nah, ketika dibuka 90 derajat, angin juga yang masuk sangat besar sekali ya. Ini saya buka semua ya. Ini posisi kebuka semua nih. Posisi seperti ini kebuka semua ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa dibuat jendela swing ya, karena jendela swing ini paling kedap suara ya. Nah, ini kenapa yang tadi saya jelasin yang jendela swing itu paling kedap suara, karena pengunciannya itu mulai dari atas sampai bawah ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada 4 titik penguncian ya, dari atas, ini tengah ada 2, nah ini paling bawah nih. Ini ada 1, jadi total ada 4 penguncian. Nah, di sini ada pin locknya di bagian handle ini. Jadi ketika handle ini digerakkan nih, ini akan menggerakkan pin yang ada di dalam. Jadi akan ngunci semua nih. Nah, ini seperti ini ngunci dari atas ke bawah ya. Saya coba tes kerapatannya ya. Ini saya menggunakan tisu. Coba kita di sini. Nah, ini kita sudah kunci ya. Ini apakah kita rapat atau enggak nih? Coba disorot dekat. Ini saya coba tarik tisunya ya. Ini apakah nah seperti ini ya. Ini tisunya putus nih. Artinya apa? Artinya si tisunya kejepit oleh daun yang tadi saat dikunci dengan si kusennya itu ya. Nah, yang kedua, ini saya mau ngejelasin mengenai sistem drainase ya. Jadi kusen UPVC ini punya drainase. Ini saya coba kasih air ya. Nah, seperti ini, lihat ini ada air yang keluar ya. Ini ada air yang keluar. Jadi saya tadi siram air ke dalam. Jadi misal nih ada air hujan masuk dan masuk ke dalam kusen, itu akan secara otomatis dialirkan seperti ini. Jadi langsung dialirkan keluar. Jadi tidak akan sempat masuk ke dalam ruangan. Nah, ini saya masih di lantai 2 ya. Ini ada akses ke kolam renang ya. Ini menggunakan pintu sliding 2 daun seperti ini. Jadi kita bisa buka dari sebelah kanan. Atau juga bisa dari sebelah kiri sana ya. Ini saya buka. Ini udah ada kombinasi kaca mati di bagian sebelah kanan ya. Coba kita masuk ke kolam renang. Nah, ini akses dari tangga ya, dari lantai 1 ke lantai 2 juga. Ini ada jendela sliding 2 daun di sini. Ini kombinasi kaca mati yang ini nih. Ini kaca matinya juga sangat lebar. Nah, ini untuk buka tutupnya seperti ini ya. Nah, dengan seperti ini aksesnya udara masuk, bahkan ini bisa juga dijadikan sebagai akses untuk lewat untuk akses ke kolam renang ya. Nah, ini kita ada di kamar utama ya. Jadi ada untuk jendelanya model swing, atasnya ini bawahnya kaca mati. Kenapa kaca mati? Karena ini untuk safety, kita masih ada di lantai 2 ya. Jadi ini kita buka jendelanya. Nah, ketika dibuka nih jendela swing ini bisa dibuka sampai 90 derajat seperti ini. Ya, ini sangat lega aksesnya juga, dan juga ventilasi udah pasti ini sangat banyak udaranya. Nah, di bagian sebelah kanan saya
Ini ada jendela sliding 4 daun ya, semuanya bisa hidup juga. Nah, ini untuk view ke arah kolam renang. Jadi kita buka yang bagian tengah. Nah, ini udah ketika dibuka nih, ventilasinya banyak bisa masuk dan juga langsung nih view-nya ke arah kolam renang. Nah, itu kita tutup ya. Ini juga bisa buka, kalau hanya 1 daun juga dibuka bisa seperti ini. Ini ya, 1 daun juga udah cukup banyak ventilasi yang masuk. Atau juga yang daun sebelah sini. Nah ini, jadi semua daunnya hidup ya, 2 daun di tengah maupun juga 1 daun yang ada di samping kanan dan di samping kiri. Nah, ini saya ada di kamar mandi ya. Nah, kamar mandi ini semuanya standarnya menggunakan kaca sunbus seperti ini ya. Jadi kaca yang buram itu kita ada 2 versi ya. Ini kaca es, biasanya 5 mili. Nah, ini kaca sunbus nih. Ini kita menggunakan tebal 6 mili. Kita sarankan untuk kamar mandi ya menggunakan kaca sunbus supaya apa? Supaya cahaya bisa masuk, tetapi tidak bisa diterawang dari luar atau nggak kelihatan dari luar. Nah, ini kita dibuka, ini bisa ada udara masuk sebenarnya. Demikian review dari saya untuk townhouse yang ada di daerah Kemang ini. Bapak Ibu yang lagi mencari townhouse di daerah Jakarta Selatan bisa berkunjung ke sini dan juga bisa sambil melihat kusen Falcon PVC yang udah terpasang. Salam sahabat PVC.